Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, para ibu nyai, Pak Kiai Kikin yang kami muliakan, Ibu Nyai Farida yang kami muliakan, Ibu Nyai Masrurah yang kami muliakan, Ibu Nyai Laili ingkang kami muliakan, ngapunten Bu Nyai. Segenap para kiai, para ibu nyai yang nyuwun ngapunten mboten saged saya sebut namanya satu persatu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, keterlambatan. Diinformasikan kepada kami kalau nanti yang hadir ini hanya bersama dengan santri-santri Tebu Ireng. Jadi panjenengan nanti cukup santai saja, cukup nanti bisa ngobrol ngalor ngidul, seakan-akan tidak ada batas dalam sisi obrolannya. Begitu kami masuk, Masya Allah, ada Pak Kiai Kikin, ada Ibu Nyai Laili, ada Ibu Nyai Farida, luar biasa. Alhamdulillah, panitia untuk kedua kalinya berhasil ngeprank saya. Untuk acara kemarin juga sama, Gus Ipang yang berhasil ngeprank saya. Dan untuk kali ini panitia Tebu Ireng berhasil ngeprank saya. Luar biasa, terima kasih kepada panitia. Tapi tetap saya akan mencoba untuk menyantaikan diri saya. Saya akan berusaha untuk tetap santai walaupun toh berada di depan para kiai, para ibu nyai. Yang pertama ingin kami sampaikan kepada segenap para santri bahwa kalian adalah rijalunal ghad, syababunal yaum rijalunal ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Kalian harus betul-betul mampu untuk mengarahkan masyarakat yang kelak kalian nanti akan berdakwah di tengah-tengah mereka sesuai dengan profesi latar belakang mereka masing-masing. Kalian harus bersiap diri di era saat ini. Kalian harus bersiap diri sebelum menjadi seorang pemimpin. Sebelum kalian menjadi viral, kalian harus tafakkuh terlebih dahulu. Banyak orang yang menjadi viral instan, dan mereka latar belakang pendidikannya, latar belakang keilmuannya jauh dari cukup, akan tetapi karena memiliki style yang mampu untuk mendobrak pintu viralitas, akhirnya dia mendadak viral. Ini bukan kita harapkan. Pondok pesantren satu lembaga yang tidak hanya mencetak untuk orang-orang yang bisa viral, akan tetapi pondok pesantren ini mencetak kader-kader yang siap untuk mengayomi masyarakat menjadi seorang pemimpin, baik itu viral ataupun tidak viral. Seorang santri di tengah-tengah masyarakat harus mampu untuk mengayomi masyarakat. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kalian harus siap-siap terlebih dahulu sebelum untuk menjadi viral, sebelum menjadi seorang pemimpin. Tafaqahu qabla an tasudu. Menurut kaidah dikatakan
kalian harus tafaqquh terlebih dahulu sebelum kalian memimpin masyarakat. Kalian harus memahami terlebih dahulu karakter masyarakat yang akan kalian pimpin sebelum kalian menjadi pemimpin yang betul-betul memimpin masyarakat. Tafaqquhu qabla an tasudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus siap-siap ketika menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, siap dengan segala konsekuensinya. Artinya bagaimana? Siap untuk menjadi orang yang mapan dan juga siap untuk menjadi orang yang tidak mapan. Siap untuk menjadi pemimpin dan juga siap untuk menjadi orang yang dipimpin. Siap untuk menjadi seorang imam dan juga siap untuk menjadi seorang makmum. Siap. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh seorang santri. Simbah Kiai Abdul Karim pernah menyampaikan bahwa seorang santri itu seperti paku. Dan ini sering kali disampaikan oleh Simbah Kiai Abdul Aziz Mansur. Seorang santri ini layaknya seperti paku. Dalam filosofis paku, di mana satu paku ini mampu menggandengkan di antara dua hal yang berbeda kemudian bergandeng menjadi satu. Ini tugas sebuah paku. Seorang santri ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dia harus mampu menggandengkan, menghubungkan dua hal yang berbeda atau lebih dari dua hal yang berbeda latar belakang profesinya. Mereka harus mampu untuk menyatukan hal-hal yang berbeda menjadi satu barisan ila kalimatin sawa. Pada satu barisan ila soffin sawa, pada satu barisan satu kalimat yang sama, satu sof yang sama. Ini tugas seorang santri seperti halnya paku. Tapi perlu diingat, yang namanya paku ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang kita tahu paku itu ada paku reng, ada paku usuk, ada pines, ada paku payung, dan lain sebagainya. Setiap paku ini pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang akan dia paku. Jangan kalian mencoba untuk maku kayu dengan paku pines, enggak kuat. Langsung mengkong itu paku. Jangan kalian mencoba untuk maku kertas di whiteboard dengan pakai paku payung, jebol sak whiteboardnya. Jangan kalian mencoba untuk maku paku reng, untuk maku baja, nggak akan kuat karena paku baja ada sendiri, paku reng ada sendiri, paku usuk ada sendiri, kemudian paku pines ada sendiri, dan paku payung juga ada sendiri. Kalau mau maku seng itu pakai paku payung. Kalau mau maku kertas yang ditempelkan di whiteboard atau di tembok itu pakai paku pines. Kalau mau maku reng itu pakai paku reng. Kalau mau maku usuk itu harus pakai usuk. Kalau mau paku baja khusus itu untuk bahan-bahan yang terbuat dari baja, dan begitu seterusnya. Santri harus bisa memposisikan diri seperti ini. Masyarakatnya seperti apa? Apakah masyarakatnya di kanan kirinya itu didominasi dengan para bisnismen, para pengusaha, para ekonom? Maka seorang santri mampu untuk mendampingi mereka, bagaimana agar mereka mampu menjadi seorang ekonom yang tidak keluar dari jalur syariat. Ketika di kanan kirinya ternyata ditemukan mereka-mereka para aktivis, orang-orang yang aktif di jam'iyah, di organisasi, di politik,
maka seorang santri ketika berada di tengah-tengah mereka mampu mengarahkan mereka bagaimana caranya mereka untuk berorganisasi yang benar, mengedepankan sifat as-sidqu wal amanah. Ini, tapi perlu panjenengan ingat, santri yang mana secara filosofisnya itu menjadi seorang pemimpin, santri yang mana diilustrasikan seperti sebuah paku. Panjenengan lihat, paku di mana-mana tidak pernah tampak. Kalau paku itu tampak dalam satu kursi, di atas kursi kok ada pakunya, pasti langsung didelepno. Jelep. Pasti. Ketika ada paku kok nongol, langsung oleh pemiliknya dimasukkan sekalian. Ini filosofisnya bagaimana seorang santri nggak perlu takut untuk tidak tampak, tapi yang penting adalah rasanya. Tidak penting untuk menjadi seorang yang harus viral, seorang yang harus dikenal, tapi bagaimana mereka mampu untuk menyatukan hal-hal yang berbeda menjadi satu ukhuwah al-ma'hadiyahnya, ukhuwah al-basyariyahnya, ukhuwah al-islamiyahnya, mampu mengumpulkan mereka yang berbeda-beda dalam satu tatanan ila kalimatin sawa ila soffin wahid. Ini tugas daripada seorang santri. Maka dari itu kalian harus siap di segala kondisi. Mau jadi apa saja kalian harus siap. Saya sudah mempromosikan para santri kepada calon-calon menantu kalian. Saya selalu mengatakan di setiap acara haflah dan di situ dihadiri oleh para wali santri atau masyarakat umum, Bu, ketika panjenengan mau cari menantu, eling cari menantu dari alumni pondok pesantren. Kenapa saya katakan semacam ini? Karena kalau alumni pondok pesantren dan itu menjadi menantu panjenengan, dia akan siap di segala kondisi, dia akan siap di segala situasi. Dijak melarat, oke. Karena juga pernah melarat ketika tirakat di pondok. Diajak sugih, luweh oke. Diajak sengsara, siap. Diajak berjuang, siap. Apalagi diajak sukses, siap. Mau diajak kerja bareng, siap. Karena di pondok pesantren sering roan. Karena di pondok pesantren sering kerja bakti. Mau jadi apa saja siap, dan siap pantas di segala tindakan, di segala situasi pantas. Mau necis pantas, mau sederhana pantas. Pokoknya makhluk Allah yang paling pantas itu adalah santri. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, bagaimana caranya untuk menjadikan kader-kader dari pondok pesantren ini biar viral. Saya menjawab, pondok pesantren itu bukan tempat untuk mencetak orang-orang yang viral. Tapi lebih dari itu, kalau bisa memanage viralitas orang-orang, siapa manajernya? Santri. Kalau mau viral gampang. Kalau mau viral gampang. Ada satu pepatah Arab mengatakan, bala fi bi'ri zamzam liyashtahir. Tahu artinya? Bala fi bi'ri zamzam liyashtahir. Kalau mau viral gampang. Ini pepatah Arab, bukan berarti saya menyuarakan satu hal yang negatif terhadap sumur Zam-Zam. Tidak, satu pepatah Arab mengatakan kalau mau viral gampang, tinggal kencing di sumur Zam-Zam, langsung 1 detik viral. Betul?
Fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatu syarr. Yang namanya Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Viral sekali. Sampai nanti di akhirat semua orang itu mengenal Fir'aun. Keviralan Fir'aun itu tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Akan tetapi fafa'alatus syarr, akan tetapi Fir'aun itu adalah orang yang selalu berbuat kejelekan. Makanya kalau dalam bahasa anekdot pakai bahasa Arab yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kholaf yu'raf, pengen dikenal beda sama orang lain pasti akan dikenal. Itu kalau kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, viralitas itu suatu hal yang mudah. Bisa kalian menjadi viral secara instan. Tapi yang paling penting adalah apa yang kalian sampaikan ketika kalian menjadi viral, apakah itu ada maknanya atau tidak. Ini suatu hal yang penting. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kalian bisa bermanfaat kepada umat, kepada manusia, viral atau tidak viral. Yang penting khairukum anfa'ahum linnas. Imam Muhammad ibnu Malik, salah seorang imam besar. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah ibnu Malik? Siapa yang tidak kenal? Semuanya kenal kitab Alfiyah. Pengarangnya Muhammad ibnu Malik. Beliau berasal dari Spanyol, dulu namanya Andalusia. Muhammad ibnu Malik ini berasal dari Spanyol, Andalusia. Beliau ahli ilmu nahwu shorof, kaidah bahasa Arab, tapi di negaranya sendiri tidak berbahasa Arab. Jadi tidak menutup kemungkinan santri Tebu Ireng asline Jawa, Sunda utawa Madura, tapi menjadi orang yang alim di bidang nahwu shorof atau kaidah bahasa Arab. Contohnya Muhammad ibnu Malik dari Spanyol. Negara Spanyol ini tahun 2010 menjadi pemenang Piala Dunia. Tahun 2010 pada waktu itu musuhnya itu adalah Belanda. Dan pada injury time, akhir detik-detik akan habis pertandingan, padahal sudah perpanjangan, Andreas Iniesta berhasil mengegolkan hanya dengan 1 gol. Dan itu terjadi di Stadion Soccer City, tepatnya di South Africa atau Afrika Selatan. Ini negara ini memiliki banyak sekali ulama, pemain bolanya juga luar biasa. Akan tetapi ulamanya juga luar biasa. Makanya satu pesantren kemudian banyak sekali profesi-profesi, keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para santri. Dan mereka tidak hanya belajar ilmu agama, ada mungkin dari Tebu Ireng hebat di bidang komputer. Ada mungkin dari Tebu Ireng hebat di bidang teknologi. Ada mungkin dari Tebu Ireng hebat di bidang tata boga dan lain sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan, dan seorang santri tidak hanya harus mengetahui ilmu agama, tapi wawasan umum juga harus dimiliki oleh seorang santri, seperti santri-santri Tebu Ireng yang tidak hanya belajar ilmu agama, tidak hanya belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau yang lain fa'ala yaf'ulu ngeluh. Tapi bagi santri Tebu Ireng tidak, nasoro yang suruh tuh madda yamudu. Kalau di pondok lain mengatakan madda yamudu mut-mutan. Tahu sorofnya, tahu nahwunya, tahu qaidahnya, tapi juga memiliki wawasan umum seperti ulama-ulama yang dari Spanyol. Luar biasa. Muhammad ibnu Malik ini suatu ketika pernah keluar dari rumahnya, dan kemudian dia mengatakan kepada masyarakat, "Hei masyarakat, hei umat, aku ini punya ilmu nahwu shorof. Kalian kalau mau belajar nahwu shorof silahkan datang ke tempatku.
akan aku ajari, tapi dilalahno. Beberapa hari kemudian ditunggu sampai 1 minggu, sampai 2 minggu, nggak ada yang daftar. Padahal Muhammad ibnu Malik sudah pasang plang, sudah pasang banner, sudah pasang spanduk. Jadi wajar kalau ada pondok kok kemudian bikin spanduk terima PMB tanggal sekian, penutupan tanggal sekian. Sampai ditutup nggak ada yang daftar, diperpanjang. Wajar. Itu Muhammad ibnu Malik malah justru secara lesan beliau menyampaikan promosi akan keilmuan yang beliau miliki, tapi nggak ada yang daftar. Sampai tetangganya itu bilang, Kiai atau Al-Imam Muhammad ibnu Malik, kasihan deh lo. Emang kenapa? Nggak ada yang daftar, padahal kamu sudah buka lowongan. Apa jawab Muhammad ibnu Malik? Ora penting. Yang penting adalah aku sudah menyuarakan kepada mereka, sedangkan mereka tidak mau untuk belajar kepadaku, itu masalah bagi mereka, tapi bukan masalah bagi saya. Kewajiban seorang yang punya ilmu adalah mentransformasikan ilmu yang dia miliki. Balighu anni walau ayah. Dan aku sudah menyampaikan, ayo belajar. Tapi ketika mereka tidak mau, itu bukan salah saya. Dan aku yang penting sudah baro'atul zimmah. Yang penting aku sudah keluar dari tanggung jawabku untuk menyampaikan ilmu. Salah sendiri mereka tidak mau. Ini Muhammad ibnu Malik. Nggak viral nggak apa-apa. Ini juga sering kami sampaikan untuk ngedem-ngedem atine orang-orang yang sering bikin konten, bolak-balik lihat subscribersnya itu dikit nggak tambah-tambah. Atau sering bikin konten tapi followersnya itu nggak tambah-tambah. Nggak apa-apa, walaupun toh demikian yang penting bermanfaat. Muhammad ibnu Malik punya kitab Alfiyah. Siapa yang tidak tahu dengan Alfiyah? Manfaatnya sampai sekarang dirasakan. Muhammad ibnu Malik tidak banyak followersnya, tapi sekali punya followers betul-betul likers 100%. Karena tidak semua followers itu adalah likers, malah kebanyakan itu haters. Ini Muhammad ibnu Malik punya seorang murid yang luar biasa. Siapa? Imam Nawawi. Siapa yang tidak tahu dengan Imam Nawawi? Semuanya pasti pernah belajar kitab Arba'in Nawawi, betul? Semuanya pasti pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, betul? Al-Adhkar. Ini semuanya adalah karangan Imam Nawawi. Dan kalian adalah murid-muridnya Imam Nawawi. Dan mungkin dalam qo'ah atau hall ini, aula ini, ada di antara kalian yang namanya Nawawi. Ada yang namanya Nawawi? Pasti ada. Biasanya nama Nawawi, Syafi'i itu pasti ada di setiap acara. Biasanya. Ini Imam Nawawi murid daripada Imam Muhammad ibnu Malik. Imam Nawawi itu pernah bertanya kepada Imam Muhammad ibnu Malik, wahai guruku Imam Muhammad ibnu Malik. Dalam satu hadis itu dikatakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu mengatakan bahwasanya lanal Uzza wa laisa lakum Uzza. Kami ini punya Tuhan yang namanya Uzza, sedangkan kalian ini tidak punya Tuhan. Rasulullah kemudian bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ala tujibu lahum? Ala tujibu lahu? Apakah kalian tidak menjawab statement mereka? Dijawab oleh para sahabat, bagaimana kami menjawabnya? Lanal maula wala maula lakum. Kami punya Tuhan yang melindungi, sedangkan kamu tidak punya Tuhan yang melindungi. Mahallu syahidnya atau titik poin pembahasannya itu pada ala tujibu lahu. Di situ lamnya, lanya itu bukan lanahi.
Dan tujibu ini termasuk bagian daripada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu rofaknya itu dengan memakai apa? Subutun nun, tetapnya nun. Dan ini pengganti daripada i'rab rofa yang asli, yaitu apa? Dhammah. Pengganti daripada dhammah sebagai i'rab rofa yang asli ini adalah subutun nun. Pertanyaannya, ketika ala tujibu lahu itu dikatakan lanya itu bukan la nafi, mestinya alamat rofaknya itu adalah subutun nun. Tapi kemana si nun itu? Kok di situ dikatakan ala tujibu lahu? Kok bukan ala tujibuna lahu? Kemana si nun? Kok hilang? Kalau rofak mestinya subutun nun. Apa jawab Muhammad ibnu Malik? Karena yang namanya dhammah itu terkadang ditakhfif. Yang namanya dhammah menjadi i'rab rafa itu terkadang ditakhfif. Seperti bacaan-bacaan beberapa imam di dalam Al-Qur'an, Imamul Qiraah itu banyak mereka yang mentakhfif dhammah di dalam bacaan mereka. Karena dhammah itu bisa ditakhfif, maka nun sebagai pengganti daripada dhammah itu pun juga bisa ditakhfif. Yang aslinya ala tujibuna lahu menjadi ala tujibu lahu. Ini Imam Nawawi belajar kepada Imam Muhammad ibnu Malik yang pada waktu itu gurunya tidak viral. Tapi yang ingin kami sampaikan, kalian tidak boleh ngenyek atau ngetrek-ngetrek atau menghina atau ngerasani suudzon kepada mereka-mereka yang sering bikin konten. Jangan terus kalian ngenyek suudzon, ini orang lebay banget sih, ini orang kok gitu banget sih, sombong banget sih, dikit-dikit share, foto dikit share, bikin video share, mau makan, habis makan, mau tidur share semuanya. Sehingga apa yang dia lakukan dikit-dikit pasti Jangan terus kemudian kalian suudzon. Para santri, ayo belajar husnudzon. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal 'abdi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebagusan dari Allah, maka kalian harus selalu berhusnudzon. Kebalikannya, kalau kalian sering suudzon, maka yang akan kalian dapatkan adalah kejelekan. Satu riwayat lagi Imam Syafi'i mengatakan, man arada ayyakhtimallahu lahu bi khairin bi hasanin falyuhsinidzanna 'alan nasi. Barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khotimah, pungkasan sing apik, mendapatkan akhir yang bagus, maka dia harus selalu berhusnudzon. Kalau sering suudzon, naudzubillah suul khotimah. Jangan suudzon. Ketika kalian mendapati orang yang sering bikin konten, kenapa? Imam Al-Ghazali mengatakan viral itu enggak ada masalah. Viral itu enggak ada masalah. Ketika di dalam hatinya dia mampu menata niat, yang dia lakukan itu adalah li'i'la'i kalimatillah wa li ta'zimi sya'airillah. Enggak ada masalah. Viral jadi masalah ketika ada kesombongan di balik itu semua. Tapi ketika viral itu di dalamnya ada li'i'la'i kalimatillah wa li ta'zimi sya'airillah, maka yang terjadi adalah ibadah dan pahala bagi dirinya. Maka dari itu tantangan bagi orang yang ingin viral itu adalah bagaimana dia menata hatinya, dan itu adalah tantangan yang besar seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri, ma asyaddu alayya an u'alija min niyati
li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada perkara yang sangat sulit bagiku. Artinya perkara yang lain selain ini gampang bagiku untuk memanage, gampang bagiku untuk mengatur. Hanya perkara ini yang paling sulit aku tata. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? An-niyah, niyati, niatku, hatiku, ini adalah perkara yang paling sulit untuk aku atur. Maka dari itu kalian sebagai seorang santri siap untuk menjadi viral, siap untuk tidak viral, siap untuk segala sesuatunya, siap. Akan tetapi kalian harus bisa menjaga hati kalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.